Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Novita Suma, Stambuk A221-19005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Teman-teman pasti tahu kan kalau makanan yang kita makan itu berupa padatan dan juga kasar. Lalu apakah dengan bentuk yang sedemikian rupa makanan itu langsung dapat dicerna oleh tubuh? Tentu tidak demikian. Tubuh kita dilengkapi dengan organ sistem pencernaan dan prosesnya sangat kompleks. Agar makanan dapat dicerna, makanan harus melalui proses pemotongan dan penghalusan terlebih dahulu. Proses tersebut terjadi pada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pertama pada sistem pencernaan terjadi pada rongga mulut. Nah, pada rongga mulutlah terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan. Proses pengunyahan makanan ini berguna agar memudahkan organ pencernaan lain untuk mencerna makanan. Selanjutnya terdapat lidah yang membantu proses pencernaan di dalam mulut. Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan pada saat dikunyah, membantu membentuk makanan seperti bola yang disebut bolus, serta mendorong makanan menuju faring. Ternyata ketika makanan sedang dalam proses mekanik di dalam mulut pun terjadi proses kimiawi. Pencernaan kimiawi merupakan proses yang membutuhkan bantuan enzim pencernaan mengubah zat makanan menjadi zat sederhana. Pada mulut terdapat kelenjar saliva. Kelenjar air liur ini mengandung sejumlah enzim amilase yang berfungsi untuk menguraikan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Pada kerongkongan, bolus akan didorong oleh gerakan kontraksi otot polos yang bergantian, disebut dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ manusia yang paling elastis. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik di lambung dilakukan dengan bantuan otot-otot lambung melalui gerak peristaltik. Sedangkan secara kimiawi, makanan dilakukan dengan enzim-enzim yang disekresikan oleh kelenjar di dinding lambung. Usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu menyempurnakan pencernaan makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Makanan yang dicerna berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau fases yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir adalah rektum, yaitu ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah